Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa Selaparang TV dimanapun berada yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita masih terus menerima pertanyaan-pertanyaan langsung dari masyarakat kita. Dan insya Allah kita akan jawab berdasarkan penjelasan dan fatwa-fatwa para ulama kita. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Tuan Guru, bolehkah kita memotong kuku dan rambut saat lagi haid? Dan bolehkah kita membersihkan masjid saat lagi haid? Mohon dijawab Bapak Tuan Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang cukup berulang, ya, seringkali sampai ke kami, tetapi ya tetap kita harus menjawabnya agar masyarakat kita tahu seperti apa hukumnya, karena tidak semuanya juga selalu menyaksikan episode-episode sebelumnya. Nah, pertanyaan yang cukup berulang ini tentang memotong kuku ataupun rambut di saat menstruasi atau haid bagi perempuan muslimah. Bagaimana hukumnya? Mayoritas ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i menyatakan boleh memotong kuku ataupun mencukur rambut, terutama sudah memang pantas untuk dipotong, misalnya kukunya panjang, sudah panjang lalu tiba-tiba haid, masa menunggu sekian hari, 7 hari sampai 15 hari dong, bagaimana panjangnya lagi, rambutnya pun demikian, maka tetap itu memang sudah fitrah untuk dipotong, apalagi pada waktunya, ya, sudah tiba waktunya, dan tidak perlu lagi disimpan-simpan, ya, tidak perlu disimpan lalu kemudian dimandikan di saat mandi, karena yang wajib dimandikan adalah mana yang akan dibawa sholat nanti. Kalau tidak, ya sudah, itu sudah bukan bagian dari anggota tubuh lagi. Itu pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat ulama lain, tapi ya minoritas berarti, ya, tapi ada memang pendapat yang mengatakan ya itu semua harus dimandikan nanti. Kalau memang harus dipotong, dia harus ikut dimandikan pada saat ya mandi bersih. Itu pendapat, kalau tidak salah, Imam Al-Ghazali juga. Ya, Imam Ghazali pun berpendapat demikian sebagai ulama yang bermazhab Syafi'i juga. Tapi mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat berbeda, yaitu boleh dan tidak perlu dibawa atau diikutkan mandi saat mandi bersih. Kalau mau ihtiyat, mengambil kehatian, lebih berhati-hati, ya silahkan saja, tidak masalah. Ada yang mengatakan memang itu harus diikutkan mandi dan tidak boleh dipotong. Tetapi ada sisi memberatkannya di situ. Jika merasa berat dengan pendapat yang itu, ya jangan juga dipaksakan. Yakinlah itu tidak masalah, karena itu fatwa dari banyak ulama kita, termasuk dalam mazhab yang kita anut, yakni mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tuan Guru. Saya atas nama Abdul Holis izin bertanya. Kan di pergerakan sholat itu ada namanya berdiri, ruku, sujud, sama duduk. Nah, bagian mana yang disebut sholat? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanyakan, kita dengarkan bersama. Di dalam rangkaian ibadah sholat, dari berdiri, duduk, ruku, sujud, dan seterusnya, itu yang mana disebut sholat, ya? Itu pertanyaannya. Jadi yang pertama kali dipelajari setiap kita mempelajari apapun itu definisi.
ilmu apapun pasti dimulai dari definisi, pengertian. Maka ketika kita belajar sholat pun pasti yang pertama kali tarifnya, istilahnya. Tarif itu ya definisi, pengertian sholat itu apa. Dan pengertian itu pun ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara bahasa dan secara istilah fikih misalnya. Maka sholat secara bahasa adalah doa. Sholat itu adalah berdoa. Itu secara bahasa. Dan memang ketika orang melakukan sholat, dia sedang berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon apa? Memohon ridhonya, memohon pahalanya, memohon surganya, memohon pertolongannya, memohon segala kebaikan. Karena lewat sholat kita membuka jalan kebaikan dan segala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sholat itu disebutkan dalam definisi-definisi yang tertera di kitab-kitab fikih adalah rangkaian perbuatan dan ucapan yang diniatkan sebagai ibadah karena Allah Ta'ala, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Itulah yang dimaksud dengan sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti dari awal sampai akhir itu semua disebut sholat. Tidak salah satu dari sub-sub yang ada di dalamnya. Ya, ada berbagai gerakan, berbagai ucapan, tidak salah satu atau salah dua yang disebut salat, seluruhnya. Dari definisi itu saja sudah dapat kita pahami bahwa seluruhnya disebut salat. Karena apa? Karena memang dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada yang terlepas dari kandungan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salat itu secara bahasa adalah doa. Jadi selama kita sejak takbiratul ihram, selama kita belum salam, apapun gerakannya, apapun bacaannya, maka itu masih disebut sedang salat. Dia berdiri, salat. Dia ruku, dia sedang salat. Dia bangun dari ruku, dia sedang salat. Dia sujud dan seterusnya sampai tahiyat akhir, sampai salam pun itu disebut salat. Salam kedua masih disebut salat. Setelah salam kedua tidak lagi disebut salat apapun yang dia lakukannya, ya, disebut zikir, disebut apa, terserah apa yang dia lakukan. Jadi yang mana disebut salat? Seluruhnya. Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, izin bertanya, apa tujuan utama penciptaan manusia dalam Islam? Sekian, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta manusia, ya, dan sebagai Tuhan yang kita sembah sebagai seorang penganut dan pemeluk agama Islam. Dia berfirman di dalam Al-Qur'annya, kitab sucinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidaklah kami, tidak sekali-kali kami ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk tujuan ya'budun, beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi ayat tersebut. Jelas tujuan daripada penciptaan manusia termasuk jin adalah menyembah Allah, menghambakan diri kepadanya, pada sang pencipta, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selain daripada itu, jika melakukan selain daripada itu, maka itu adalah manusia yang tidak menjalankan fungsinya yang sebenarnya sebagai manusia. Karena fungsinya sebagai manusia, yaitu kata Allah. Jadi seakan-akan Allah bilang begini, saya ciptakan ente itu, wahai manusia, itu tujuannya supaya kamu sembah saya, sembah aku, udah gak ada lain, gitu loh. Dari redaksi ayatnya sudah jelas. Dan semua aktivitas lain, ya, oleh karena itu maka apapun aktivitas, termasuk mencari rezeki, belajar, ya, makan, minum, itu
siogianya semuanya diniatkan beribadah, semuanya diiringi dengan zikir. Misalnya mau makan, ucapkan bismillah. Setelah makan bersyukur, ucapkan hamdalah. Ya, makan pun makan yang halal, hindari makanan yang haram. Semua itu diniatkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah ibadah dan barulah dikatakan telah menjalankan tujuan hidupnya yang yang sebenarnya. Ya, semoga semua kita diberi taufik oleh Allah untuk dapat beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa pertanyaan lainnya akan kita dengarkan bersama setelah jeda berikut ini. Karena itu tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap masyarakat Kabupaten Lombok Timur yang saya cintai, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 kembali memberikan kesempatan terbaik bagi masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Program ini menjadikan berbagai kemudahan, antaranya penghapusan seluruh denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, keringanan tunggakan pajak bagi kendaraan yang menunggak lebih dari 5 tahun, yang masing-masing berlaku 15 Juni sampai dengan 30 September tahun 2026, serta diskon pajak sebesar 50% bagi kendaraan luar daerah yang melakukan balik nama menjadi kendaraan berplat NTB yang diberlakukan mulai 15 Juni hingga 19 Desember tahun 2026. Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Pajak kendaraan yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Lombok Timur yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu hingga masa program berakhir. Segera datangi kantor Samsat terdekat dan lengkapi kewajiban administrasi kendaraan Anda. Mari kita bersama-sama mendukung pembangunan daerah dengan menjadi warga yang taat pajak. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita mewujudkan Lombok Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik kepada seluruh masyarakat Lombok Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air bersih itu kebutuhan utama keluarga. Solusinya ada di PDAM Lombok Timur. PDAM Kabupaten Lombok Timur kini membuka sambungan baru. Akses air bersih sekarang lebih mudah, aman, dan terjamin. Air lebih sehat, tekanan stabil setiap hari, biaya terjangkau, dan layanan resmi terpercaya. Pendaftaran mudah dan transparan, datang ke kantor PDAM terdekat atau daftar melalui aplikasi e-Spam. PDAM Kabupaten Lombok Timur terus bergerak memperluas layanan dan mendekatkan air bersih ke rumah-rumah masyarakat. Manfaatkan kesempatan pembukaan sambungan baru karena air adalah investasi untuk masa depan keluarga kita. Ingat, di tahun 2026 PDAM membuka 3.375 sambungan baru. Air bersih mengalir, hidup lebih nyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya atas nama Naldi izin bertanya apa surat terpanjang di Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberi nasihat kepada yang bertanya dan kita semua. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Karena kalau kita rajin membaca Al-Quran, dengan sendirinya kita akan tahu mana yang panjang, mana yang pendek, ya, dan seterusnya. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri juga tertulis ayat-ayatnya. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir setiap surat itu tertulis angkanya. Maka sangat-sangat mudah diketahui sebetulnya. Jadi yang bertanya ini sebenarnya pergi ambil mushaf satu aja, dibuka sudah tahu gitu mana yang paling panjang. Tidak masalah bertanya, cuma ini hanya nasihat untuk kita semua agar yuk kita lebih rajin lagi memberikan perhatian kita kepada kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai penentram hati kita. Dengan membacanya juga menjadi penambah bekal pahala serta untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan surat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, karena jumlah ayatnya kalau tidak salah 280-an ya, 86 kalau tidak salah. Ya, 286 ayat di dalam surat Al-Baqarah, dan itu adalah surat yang terpanjang. Di dalamnya nanti akan ditemukan juga ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang hutang di akhir-akhir itu. Ya, itulah surat terpanjang dan jumlah juznya saja itu 2 juz lebih lah, ya, 2 juz setengah kurang lebih. Itu surat Al-Baqarah sendiri. Nah, baru kemudian surat-surat yang lain. Sedangkan surat yang terpendek, walaupun tidak ditanyakan, tapi ya untuk melengkapi pengetahuannya, adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hanya 3 ayat saja. Itulah surat terpendek. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya atas nama Muhammad Ramji izin bertanya, mengapa malaikat disebut makhluk tak berdosa? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malaikat dikatakan makhluk tak berdosa? Karena yang menciptakan malaikat itu sendiri yang memberitahukan kita tentang itu, yang menyampaikan hal itu kepada kita. Jadi Allah yang menciptakan malaikat itu berfirman di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum. Ya, bahwasanya para malaikat itu tidak melanggar apapun yang diperintah oleh Allah kepada mereka. La ya'suna, tidak melanggar, tidak bermaksiat. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran, malaikat ini tidak berbuat maksiat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Maka artinya apa? Ya tak berdosa, tidak akan melakukan dosa, tidak pernah melakukan dosa. Maka disebutlah makhluk tak berdosa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyatakan hal itu kepada kita melalui Al-Qur'annya. Beda halnya dengan manusia. Manusia dalam banyak ayat disebutkan bahwa manusia itu berdosa, dan ketika berdosa maka bertaubatlah dan seterusnya. Bahkan sangat menzalimi dirinya. Walau annahum idzalamu anfusahum, misalnya dalam Al-Quran. Dalam hadis kata Nabi, kullu bani Adam khata', semua manusia itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Ya berarti manusia makhluk yang seringkali berbuat dosa. Karena itu diperintahkan untuk sering-sering bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Sedangkan malaikat, kata Allah sebagai penciptanya, tidak pernah berbuat maksiat. Ya sudah, berarti malaikat adalah makhluk yang tak bermaksiat alias tidak berdosa. Kira-kira seperti itu.
Meski demikian, tetap manusia ini punya keistimewaannya tersendiri. Ya, punya keistimewaannya tersendiri, bahkan dikatakan oleh guru-guru kita, manusia ini bisa menjadi lebih mulia dari malaikat, dan di sisi lain bisa menjadi lebih hina, lebih buruk daripada iblis, daripada syaitan. Nah, itu keunikan manusia, tergantung kita bagaimana memperlakukan diri kita, bagaimana kita berbuat. Ya, apabila kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, kita bisa menjadi lebih mulia daripada makhluk tak berdosa tadi, yaitu malaikat. Ya, dan banyak manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Itulah para nabi dan rasul. Ya, terutama baginda Rasulullah SAW, itu jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih suci daripada malaikat Jibril dan semua malaikat-malaikat yang lain. Nabi Adam manusia, tetapi para malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam. Mana lebih tinggi? Ya tentunya yang menjadi kiblat sujudnya, bukan yang sujud. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Arif Ilham izin bertanya, apa saja yang dapat membatalkan puasa selain makan dan minum? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang membatalkan puasa ya? Selain makan dan minum. Ya, di selain makan dan minum, antara lain juga muntah secara sengaja. Ada sesuatu di dalam, lalu sengaja dimuntahkan, itu batal. Ya, apalagi keluar air mani secara sengaja juga. Kalau mimpi, kemudian bangun-bangun ada air mani, tidak batal. Tapi sengaja dikeluarkan. Ya, itu dengan cara apapun. Yang penting ada unsur kesengajaan. Itu juga puasanya batal. Kemudian selain makan dan minum, masuk apapun yang lainnya. Kan bisa saja selain makanan dan minuman yang masuk ke dalam badan, ya, maka itu pun juga bisa membatalkan puasa. Supaya nggak dikira, oh ini bukan makanan. Enggak, selain makanan pun. Bulu apalah masuk ya tuh, batu sekalipun ketelan, maka itu juga membatalkan puasa. Apalagi bertemunya dua kemaluan. Nah, ini bukan sekedar batal, tapi juga nanti ada denda beratnya. Itu akan dihukum nanti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, seperti itu. Dan lain-lain itu ada semua di buku-buku fikihnya, ya. Selain beli novel, selain beli buku-buku cerita, ya, terutama novel yang sering dibaca sama generasi sekarang, ataupun buku-buku yang lain, hobinya, musik dan lain sebagainya. Beli juga buku tentang panduan ibadah, ya. Ada banyak buku-buku fikih, buku-buku panduan sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Beli juga itu, harus ada di rak buku di rumahnya, harus ada itu untuk dibaca agar lebih memahami bagaimana menjalankan hidup ini sebagai hamba Allah yang baik dan benar. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah memberi bimbingan zahir dan batin kepada kita semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, beberapa waktu lalu kita kedatangan Presiden RI, pemimpin negeri ini. Pasca kedatangan Presiden, banyak sekali komen negatif
tentang beliau. Kita sebagai warga negara, wabil khusus kita terkenal sebagai orang ramah bagi tamu pendatang dan terkenal dengan julukan 1000 masjid. Mohon edukasi dan pencerahan kepada masyarakat gimana kita menyikapi kita sebagai orang Lombok, bagaimana menghargai seorang pemimpin. Terima kasih. Ya, betul sekali. Yang namanya masyarakat Muslim dimanapun berada itu dituntun dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati semua orang. Ya, ini harus dicatat. Menghormati semua orang, terlebih orang-orang atau figur-figur yang memiliki posisi tertentu. Misalnya orang tua, ya, guru, itu lebih-lebih lagi, ya. Orang yang banyak berjasa kepada kita, di antaranya adalah pemimpin kita. Pemimpin, pemerintah yang memang Allah sendiri perintahkan kita untuk mentaatinya dalam hal-hal yang masih dalam koridor kebaikan. Maka tentu wajib dihormati. Lebih-lebih dia datang ke rumah kita. Maka diperintahkan juga kita sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati tamu. Ya. Soal banyak kebijakan yang tidak cocok dengan selera kita, kemauan kita, dan aspirasi kita dan sebagainya lah. Maka sudah disediakan oleh pemerintah bagaimana cara menyampaikan keluh kesah dan mengadukannya. Ya. Jadi ada caranya yang baik. Bagaimana kita memberi nasihat atau memberi teguran, yang jelas memperbaiki. Karena bagaimanapun pemimpin kita bukanlah malaikat yang suci dari dosa. Ada saja kesalahannya pasti. Tapi yang namanya orang bersalah itu bukan untuk dibully, dijelek-jelekan. Itu tidak akan merubah keadaannya. Yang kita inginkan adalah berubah keadaan negeri kita. Maka apakah dengan cara seperti itu tidak akan merubah keadaan? Maka tempuhlah cara-cara yang baik. Dan sebagai renungan bagi kita, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Dalam surat Taha Allah mengatakan, wahai Musa, wahai Harun, sono pergi hadapi Fir'aun. Fir'aun ini, ya, yang bukan hanya sekedar penguasa atau pemimpin, Tuhan menurut dia, pengakuan dia adalah Tuhan, bukan hanya sekedar pemimpin yang wajib dipatuhi dan ditaati, tapi Tuhan yang wajib disembah. Fir'aun. Kata Allah apa? Wahai Musa, wahai Harun, yang dipanggil Nabi dan Rasul. Dua lagi. Pergi hadapi Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Dan berkatalah, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Subhanallah. Allah perintahkan sekelas Nabi dan Rasul untuk berkata lemah lembut kepada sekejam Fir'aun. Kita Nabi dan Rasul bukan, Prabowo Fir'aun bukan. Maka jika Nabi dan Rasul saja harus lemah lembut, diperintah oleh Allah untuk lemah lembut kepada sekejam Fir'aun, maka harusnya kita yang bukan Nabi dan Rasul, ya, kok dengan cara yang tidak baik, ya, kepada orang atau pemimpin yang kita yakin tidak pernah mengaku Tuhan, kan begitu. Sejahat-jahat Fir'aun loh, Allah nggak bilang sana sembelih dia, cincang dia, caci maki dia, nggak pernah. Tapi berikan peringatan dengan lemah lembut. Maka ya, selain banyak berdoa, kita juga menempuh berbagai macam cara yang tepat
untuk merubah keadaan kita kepada yang lebih baik. Taghyirul munkar la yakunu bil munkar. Merubah kemungkaran itu sangat penting, tapi jangan dengan cara yang mungkar, sama saja. Juga harus dengan cara yang baik. Kalau merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, cara yang tidak baik, maka itu menambah keburukan di atas keburukan. Seperti yang kita lihat kadang-kadang demo. Nah, itu kan mau unjuk rasa. Oke, secara substansi oke, tapi ternyata apa? Bakar sana sini, rusak sana sini. Kan yang rugi negara juga. Yang habis uangnya kas negara juga. Dan fasilitas negara juga rusak. Dan seterusnya, ya. Maka cacian, makian, hinaan kepada pemimpin itu adalah perkara yang tidak baik dan dicela oleh Allah, serta pula tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua, negara kita dan semua negara-negara umat Islam di seluruh dunia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk episode kali ini sementara cukup, kita cukupkan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita jawab setelah pada episode yang akan datang. Tetap kami nantikan pertanyaan-pertanyaannya, tinggal dikirim ke nomor di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya Ulama Menjawab hanya di Sela Perang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.